Ekonomi semakin melemah dan bahkan semakin memburuk. Bisnis penuh dengan ketidakpastian, tidak stabil, dan saling menyelamatkan diri masing-masing. Saham naik turun, Bitcoin juga naik turun. Sehebat-hebatnya Bitcoin, saham, emas, apapun itu komoditas kapital ataupun komoditas digital, tidak akan ada yang abadi selamanya. Yang sekarang menjadi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 dunia, tahun depan bisa tumbang diganti oleh yang lain. Karena teknologi dan peradaban terus berubah dan berganti dengan sangat cepat. Hari ini gembar-gembor AI dan blockchain, smart contract, cryptocurrency dan sebagainya. Berapa tahun lagi bisa-bisa sudah tidak berguna. Tidak mustahil. Dunia entertainment, dunia olahraga, dunia kreatif juga selalu dihantui ketidakpastian. Selebriti muncul dan hilang begitu saja. Tetapi energi dan pangan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, akan selalu dicari oleh seluruh manusia sampai kapanpun, dimanapun. Kalian sedang mendengarkan Narazer Podcast memasuki season 7, episode 5. Saat ini, untuk di episode kali ini, saya ingin membahas tentang ekonomi, terutama ekonomi Indonesia, dan sebenarnya juga bisa berlaku dan relate juga dengan ekonomi secara global ya di dunia. Tapi ini saya coba pusatkan ke Indonesia dulu nih, ataupun negara-negara yang punya lahan tanah yang subur gitu ya. Nah, kita tahu ekonomi dunia maupun ekonomi di masing-masing negara, domestik masing-masing negara ini saat ini banyak yang lesu, menurun, penuh dengan ketidakpastian ya. Mungkin yang ekonominya yang relatif stabil dan bagus dan ya stabil, bagus dan punya ekspektasi yang baik, bisa diprediksi tetap membaik, tetap bagus, bahkan meningkat itu mungkin hanya beberapa negara saja ya, mungkin seperti China atau Tiongkok, Singapura, India gitu ya. Dan beberapa negara lainnya ya. Tapi tidak banyak. Tapi kalau negara-negara lainnya, bahkan negara-negara yang maju seperti Amerika Serikat, Jerman, negara-negara Eropa lainnya, Jepang ya, itu eh, selalu akan dihantui dengan pelemahan pelemahan dan penurunan gitu ya. Kalau di negara-negara maju karena masyarakat yang usia produktifnya sangat turun drastis gitu ya, terutama seperti negara-negara Eropa, Jerman, Jepang, Swedia gitu ya, dan negara-negara lain termasuk Korea Selatan gitu ya. Apalagi Korea Selatan sangat krisis penduduk yang pertumbuhan kelahiran ya, angka kelahirannya sangat rendah, bahkan jauh lebih rendah dibanding Jepang gitu. Karena kalau Jepang tuh punya usaha yang cukup keras untuk masyarakatnya bisa yang angka kelahirannya bisa meningkat lagi gitu kan. Dan Indonesia sebenarnya harusnya bisa berkembang dan meningkat ya. Karena sebenarnya Indonesia itu masih bagus potensinya dan komoditasnya dan sebagainya. Tapi mungkin karena pemerintahannya yang sangat tidak kompeten dalam memimpin, terlalu banyak mafia, terlalu banyak oligarki dan sebagainya, terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang egois di kelompok-kelompok tertentu, itu yang membuat hancur ya
ditambah lagi dan terutama korupsi, penegakan hukum yang sangat-sangat lemah dan tidak merata gitu ya, tebang pilih gitu kan. Eh, dan mudah dimanfaatkan oleh negara-negara kuat seperti Tiongkok, Amerika dan sebagainya. Dan masyarakatnya pun tidak bisa mengandalkan pemerintah untuk memberikan lapangan kerja. Karena makin lama makin banyak yang di PHK nih sekarang. Terutama di industri formal gitu. Akhirnya semuanya kehilangan pekerjaan dan lari jadi driver ojol, driver taksol, taksi online, nganggur dan sebagainya gitu ya, karena tidak punya kerjaan formal lagi atau beralih profesi, terpaksa menjadi wirausaha UMKM gitu. Karena supaya survive gitu, karena ya pemerintah bilangnya akan menyediakan lapangan kerja tapi ya hanya di mulut saja gitu ya, tidak ada solusi konkretnya, tidak ada usaha konkretnya hingga detik ini gitu. Jadi kemudian juga apa ya? Terus kaitannya dengan yang awal saya ceritakan itu apa gitu ya? Energi dan pangan. Sebenarnya saya pengen bicara itu ya. Eh, Sebenarnya kita ini juga nggak cuma masyarakat Indonesia tapi masyarakat dunia ya. World Society itu sebenarnya sudah puluhan tahun di apa ya, di disudutkan atau dipojokkan dalam keadaan yang kita punya pilihan yang terbatas, yang sulit dalam hal konsumsi makanan gitu. Kita terlalu banyak dikepung oleh makanan-makanan yang bukan real food gitu. Terutama ultra processed food yang selalu diproduksi secara masif oleh perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang FMCG, fast moving consumer goods ya, FMCG. Belum lagi fast food yang merajalela selama ini yang jadi franchise ya, seperti yang inisialnya M dan K, ya dan sebagainya. Dunia dalam 10, 20 bahkan 50 tahun ke depan juga akan dihantui oleh krisis pangan. Dan ketika kita sudah sangat sulit mendapatkan makanan yang sehat dan alami, kita akan diberikan 1-2 pilihan yang sangat terbatas, yaitu ultra processed food. Ya, makanan-makanan yang terlalu banyak proses artifisialnya gitu ya. Kimia-kimia buatan, kimia-kimia yang tidak bagus, yang cenderung berbahaya sebenarnya buat metabolisme, fisiologi dan biologis manusia gitu. Jadi episode ini sebenarnya sedikit ada kaitannya dengan episode keempat season 7 yang tentang kita yang judulnya hindari makanan tepung terigu dan ultra processed food. Dan kita tidak di masa mendatang bukan sesuatu yang mustahil kalau real food, makanan-makanan alami yang biasa kita konsumsi sejak kecil waktu kita masih dimasakin sama ibu atau ayah dan sebagainya, itu akan semakin langka gitu ya. Sayur-sayuran yang sehat, daging, protein, ikan yang sehat, nasi yang alami, bukan nasi-nasi yang terlalu di genetik segala macam gitu. Singkong, ubi dan sebagainya lah gitu ya. Singkong, ubi, jagung, karbohidrat yang alami gitu. Itu nanti makin hilang gitu. Telur,
ya telur dan sebagainya bisa makin langka gitu. Dan saya juga memperhatikan, mengamati selama ini beberapa tahun terakhir itu kan masyarakat-masyarakat desa, terutama pemuda-pemudi desa yang ada di berbagai pulau, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan sebagainya itu eh berapa tahun terakhir kan selalu bilang mereka sudah mulai, anak-anak petani, anak-anak peternak itu sudah mulai meninggalkan dunia peternakan dan pertanian karena ingin bekerja di kota, pengen berprofesi yang lebih berkelas dan sebagainya, yang mana itu nggak salah. Namun itu akan menjadi sebuah kerugian jika yang orang-orang ini punya privilege bisa mengolah pertanian dan peternakan ini justru meninggalkan itu, karena kita akan menjadi masyarakat yang atau society yang tidak sehat dan banyak penyakit. Masih muda udah bisa kena kolesterol, masih muda udah kena prediabetes, diabetes, bahkan stroke dan sebagainya, bahkan kena serangan jantung dan sebagainya, karena kita terlalu sering makan ultra processed food gitu. Dan itu bukan kesalahan individu per individu, tidak kesalahan secara total individu per individu, tetapi memang keadaan yang keadaan dunia yang mungkin semacam konspirasi lah, konspirasi korporasi besar dengan oknum oknum regulator yang memuluskan jalan supaya industri makanan-makanan artificial ini terus merajalela dan masif, sehingga menekan makanan-makanan alam ini semakin sulit didapatkan peredarannya gitu. Lalu gimana caranya ya, menurut saya sih, selama kita masih punya kemampuan, punya akses, dan punya kesempatan untuk terjun di industri pertanian, dunia pertanian, why not? Gitu. Saya pun pribadi sudah mulai berpikir gimana caranya saya kembali ke desa-desa untuk bisa punya lahan pertanian, untuk mengolah pertanian, untuk minimal untuk makanan, untuk suplai makanan diri sendiri, keluarga, dan mungkin untuk anak cucu ke depannya gitu. Jadi jangan kalian pikirin kita udah nggak bisa lagi mikirin yang fancy-fancy lagi. Boleh, tapi tidak boleh jadi prioritas lagi sekarang di tengah banyak uncertainty ya, ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi, keuangan dan sebagainya. Karena kita juga secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh oleh ketidakstabilan ekonomi dunia gitu Indonesia. Indonesia ini diberkati dengan tanah yang subur. Sehingga kalau kita masih punya uang untuk mengolah pertanian, belajar bertani, atau kita percayakan kepada orang-orang yang bisa kita percaya untuk menjadi petani kita, mengolah pertanian dan peternakan, saya rasa sangat worth it jika kita memperjuangkan ke sana. Kenapa tidak energi? Ya karena energi bagus, sangat berpotensi dan bisa bikin kalian konglomerat. Tapi kan energi dan pertambangan itu hanya dikuasai oleh segelintir kelompok dan rata-rata elit gitu kan. Apakah kalian punya privilege di sana? Kalau tidak punya privilege ke sana ya saya rasa jangan memaksakan diri untuk masuk ke industri itu. Pun kalau kalian jadi karyawan kan juga 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun bisa bekerja aman, tapi kalau ketika manajemen bilang Anda tidak dibutuhkan lagi dan pemutusan hubungan kontrak, pemutusan hubungan kerja, PHK, ya apa bedanya dengan nasib para PHK lainnya yang kita alamin sekarang itu kan di masa tech winter, ataupun di dunia-dunia startup, ataupun bahkan di dunia-dunia corporate, bahkan kayak pabrik tekstil, Sritex dan sebagainya itu yang banyak yang di PHK gitu kan.
karyawan-karyawan pabrik, yang nggak ada bedanya gitu. Jadi lebih baik ini konteksnya adalah menjadi pengelolanya gitu ya, menjadi pengelolanya. Sebenarnya kita coba saya mencoba secara halus lah gitu ya. Saya nggak mau memaksa. Sekedar menawarkan dan mengajak. Mau nggak kita terjun ke dunia pertanian untuk menyelamatkan masa depan kita dan anak cucu keturunan kita selanjutnya gitu. Dan menjadi orang kaya raya konglomerat itu udah nggak bisa jadi pilihan, nggak bisa jadi prioritas. Kita harus memprioritaskan apa yang membuat kita bisa bertahan hidup dan sustain dan hidup secara normal dan sehat ya. Normal dan sehat di normal dalam konteks normal yang kita pahamin di masa kita hidup saat ini gitu ya. Ya supaya hidup sehat dan gak penyakitan dan gak mengalami penyakit-penyakit yang seharusnya tidak kita alamin, kanker dan sebagainya itu banyak karena makanan-makanan ultra processed food, makanan-makanan yang berbahaya, yang kandungan gulanya terlalu tinggi, kandungan garamnya terlalu tinggi, zat-zat yang seharusnya tidak masuk ke dalam tubuh kita gitu ya, zat-zat apalah, pewarna buatan, segala macam. You name it lah gitu, para pakar lebih tahu lah zat-zat apa yang berbahaya kan. Dan karena ini hanya akan merugikan kita dan tidak akan menguntungkan kita sama sekali, kecuali kalian adalah anak pengusaha farmasi yang menghasilkan memproduksi obat setiap harinya, atau pengusaha FMCG tadi. Ya, saya nggak ada masalah saya tidak memusuhi pengusaha FMCG ataupun pengusaha farmasi. FMCG dan farmasi tetap dibutuhkan. Tetapi saya juga nggak peduli kalau mereka rugi ataupun mereka merana karena kekurangan penjualan segala macam. Karena ya kalau FMCG ya FMCG-nya yang berkaitan sama yang tidak masuk ke dalam perut kita aja gitu loh. Kalau FMCG-nya kayak shampoo, sabun, oke lah, walaupun juga mengundang masalah ke lingkungan juga ya. Ada beberapa hal yang menimbulkan masalah lingkungan juga, sampah, limbah dan sebagainya. Tapi kalau bicara soal kita bicara masa depan nih, 10, 20, bahkan kita harus mikirin 50 tahun ke depan. Keluarga kita seperti apa? Kalian mau jadi penyakitan kanker gara-gara kita kebanyakan makan ultra processed food, makanan-makanan yang tidak sehat, tidak alami gitu ya. Karena kita sudah tidak bisa mengkonsumsi makanan real, makanan alami. Atau misalkan real food itu udah terlalu mahal ya. Bayangin aja cabai aja gampang banget mahal ya. Padahal cabai itu nggak ada gizinya ya. Cabai sekilo sekarang udah 150.000 segala macam, itu dia udah termasuk mahal banget ya yang di masa. Ini kan saya tag podcast di H-1 Idul Fitri ya. Jadi masa lebaran orang pada nyari. Cabai itu nggak ada gizinya kalau kata dokter ya. Kalau kata dokter Tirta tuh nggak ada gizinya. Tapi nggak berbahaya juga. Itu aja mahal. Apalagi kalau nanti makanan-makanan yang lebih sehat. Sayur, buah, protein, daging ayam, ikan, daging sapi, daging kambing. Mungkin yang konsumsi daging babi gitu. Brokoli, ikan-ikanan, udang segala macam itu nanti makin mahal karena makin langka dan sebagainya. Itu tidak mustahil terjadi ke depannya karena misalkan regulator, pemerintah ataupun kelompok-kelompok yang berwenang itu membiarkan ultra processed food FMCG ini dan perusahaan fast food ini merajalela, dibiarkan tidak terkontrol produksinya dan menekan orang untuk makan itu sehingga pada nggak sehat, obes, overweight, diabetes, kolesterol, kanker, stroke dan sebagainya. Itu saya rasa yaitu pertanian dan peternakan adalah masa depan yang harus kita genggam dengan kuat. Karena saya juga akan melakukan itu ke depannya. Cepat atau lambat saya akan berjuang di bidang itu ya, pertanian dan peternakan. Mumpung
kampung kakek nenek dan kampung ayah ibu saya itu masih di desa, kami masih bisa mengakses pertanian dan peternakan, itu akan saya perjuangkan habis-habisan supaya untuk ya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam jangka waktu yang panjang gitu sampai kita meninggal dengan tenang dan normal gitu. Baik kita maupun baik saya maupun anak cucu saya dan keluarga saya. Ya, gitulah kira-kira ya. Jadi di momen yang eh, penuh berkah buat teman-teman pemeluk agama Islam, teman-teman Muslim ya. Mudah-mudahan ini menjadi pesan yang cukup bermakna dan selamat menyambut Idul Fitri dan semoga besok saya nggak tahu nih rekamannya kapannya, semoga di hari kalian nanti berlebaran dengan keluarga ya makan makanannya yang sebaiknya yang sehat-sehat lah ya. Jangan terlalu banyak makan yang begitulah ya, yang UPF atau ya boleh lah makan nastar, makan apa, banyakin makan opor ayam lah, opor ayam lebih bergizi ya. Mendingan banyak makan ketupat dan opor ayam ya daripada makan ciki-ciki dan sebagainya. Ya gitulah, makan yang panggang, kurangin yang gorengan dan sebagainya. Itu pilihan kalian, itu sekedar saran. Dan mudah-mudahan ini jadi refleksi kita ya kedepannya harus mikirin itu gitu ya. Ini saya sedikit bercanda aja tapi coba aja lihat tuh terakhir-terakhir ini kan David Beckham, pengusaha ulung, selebriti dunia aja yang punya klub sepak bola Inter Miami di Amerika dan punya banyak bisnis juga pasti. Istrinya juga keluarga orang kaya aja. Berapa tahun terakhir ternak ayam gitu kan. Ayamnya lucu-lucu lagi kan David Beckham. Ternak ayam kan. Ya mungkin dia juga mikir nih, gua nggak mau keluarga gua pada kanker segala stroke dan sebagainya kalau kebanyakan makan UPF gitu kan. Orang-orang kaya tuh makanannya sederhana cuy. Makanan-makanan real food karena mereka tahu itu biang kerok segala macam penyakit berbahaya itu datangnya dari artificial food dan sebagainya gitu yang terlalu sering dikonsumsi oleh orang-orang. Saya pengen ke situlah. Kalau kita pengen Indonesia selamat, ya kita harus galakan kembali agraria, pertanian dan peternakan. Mumpung pertanian dan peternakan ini tidak dicaplok semena-mena oleh oligarki dan oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Mumpung ya, kita harus perjuangkan itu tetap menjadi hak kita untuk bertani dan beternak dan berkebun. Ya, itu aja dari saya di episode 5 season 7 Narazer. Sampai ketemu di episode berikutnya. Mungkin di episode berikutnya saya akan membahas lagi tentang dunia kerja, tentang yang sempat viral kabur aja dulu, maupun tentang makanan lagi, tentang masalah makanan, kualitas makanan, gizi makanan di Indonesia dan sebagainya. Buat pendengar setia Narazer, for Narazer listener, kalian bisa menikmati konten-konten saya yang lebih banyak lagi dalam bentuk video singkat di media sosial, yaitu di Reels Instagram, di Narazer Show ya, atau di IG-nya the.narazer, THE.narazer ya. For Narazer listener, you can enjoy my other content on another social media platform, which is Instagram. My Reels Instagram on the.narazer, or you can just search Narazer, Narazer, Narazer Show. I publish many short videos there.
talking about urban issues and travel experience and analysis and good opinions from me. Uh, I am more active uh, on Instagram than this audio podcast. Yeah. Also, I have YouTube Shorts projects. YouTube Shorts project Narazel, same name, Narazel Show. You can also watch and enjoy my videos there, shorts and regular videos, long duration videos, not much, but I produce there about travel experience. Ya, jadi itu teman-teman, silakan kunjungin Instagram dan YouTube Short saya di Narazir Show juga. Karena saya nggak terlalu sering eh, publish konten di audio podcast ini ya, karena jarang ada yang dengerin dan playnya juga, traffic playnya juga sangat sedikit. Jadi jujur saya nggak terlalu semangat jadinya sekarang. Tidak sesemangat saya bikin di Instagram, Reels dan YouTube. Saya pengen bikin di TikTok tapi belum sempat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, see you when I see you. Hope you all well and healthy. Cheers.